Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Akib selaku pembacaan istighosah dan sholawat. Cara selanjutnya ya ini sambutan yang pertama ya ini akan di orang itu kan materi jadi dipandai. Sahabat Masyhur, selaku Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lamongan yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Para sahabat-sahabat, pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sekaran, wabil khusus yang paling saya hormati, kami banggakan, yang telah menyukseskan acara pada malam hari ini, segenap jajaran pengurus pimpinan anak cabang, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Kecamatan Sekaran, sahabat Agus Sarufuddin Hamdi, beserta jajaran, sahabat-sahabat pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sekaran yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini di momentum yang penuh keberkahan di masa pandemi COVID yang insya Allah ini merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian masih diberikan nikmat dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini dengan penuh khidmat. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Romo Yai dan sahabat-sahabat yang kami muliakan, yang pertama kami sampaikan ribuan terima kasih, khususnya kepada Romo Yai Mahfud Hamid beserta Romo Yai Cefi Hibatullah yang pada malam hari ini sudi untuk meluangkan waktunya memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, walaupun beliau yang hari ini berada di jajaran pimpinan pusat Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, dapat memenuhi permintaan kami untuk bersama-sama hadir, memenuhi dan memberikan ilmu kepada kita semua. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, kami atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sekaran mengucapkan minal aidin wal faidin,
mohon maaf lahir dan batin. Selama kurang lebih 6 bulan periodisasi kami berjalan, mungkin dalam perjalanan kami banyak kesalahan, baik secara pribadi maupun secara institusi seluruh pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kepada sahabat-sahabat sekalian, kami mohon nanti dengan penuh khidmat, mari bersama-sama untuk ngaji bersama, menimba ilmu yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Romo Yai Mahfud Hamid dan Romo Yai Cefi Hibatullah. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sekaran. Semoga apa yang disampaikan membawakan kita semuanya menjadi lebih paham untuk memahami adanya musibah ini, lebih kuat dan lebih semangat untuk berjuang bersama-sama menegakkan agama Islam dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, ya ini diskusi bareng yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, yang akan kita dipandu oleh moderator, dan langsung saja kita sambut beliau Bapak Nadim SPDI, dan akan alhamdulillah sahabat Mansur selaku Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Lamongan sudah hadir di kita waktu dan tempat untuk memberikan sambutan kepada kita semuanya. Pada saat ini kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini sahabat masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan MDS Rijalul Ansor PAC Kecamatan Sekaran. Yang kedua, sholawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada malam hari ini di suasana bulan Syawal, saya ucapkan pertama, minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Semoga sahabat-sahabat semua, baik yang bisa ketemu langsung maupun tidak ketemu langsung, bisa saling memaafkan di momen Syawal kali ini. Sahabat-sahabat yang saya hormati, 3 hari yang lalu saya bersama Gus Syafiq, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, ada telekonferen dengan Ketum Gus Yakut Khalil Qaumas. Beliau menyampaikan bahwa di masa new normal ini sahabat-sahabat harus terus menyapa, harus terus saling komunikasi, karena kalau kita tidak menyapa dan komunikasi, ini akan meruntuhkan moral sahabat-sahabat, akan meruntuhkan semangat sahabat-sahabat, karena kekuatan kita adalah di pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan rutin.
Untuk itu, beliau menyarankan bahwa kegiatan semacam ini, seperti malam ini, harus terus ditingkatkan. Kegiatan semacam ini harus terus ditingkatkan supaya terus menyambung tali silaturahmi sahabat-sahabat yang ada di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau berharap sahabat-sahabat juga punya terobosan-terobosan terkait dengan kegiatan yang memenuhi kriteria. Misalnya, kegiatan Rijalul Ansor cukup 20 orang dengan standar COVID. Nah, itu bagian dari ikhtiar. Beliau menyarankan begitu. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat tidak ada kegiatan sama sekali, dan ini nanti kalau sudah terus begini akan membangkitkan kembali semangat sahabat-sahabat akan berat. Untuk itu saya mendorong sahabat-sahabat tetap semangat, tetap istiqomah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah digariskan oleh Gerakan Pemuda Ansor. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sampai selesai. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Mansur selaku pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lamongan. Baik, acara selanjutnya ya ini kita tunggu-tunggu bersama-sama yang kita nanti-nanti. Ya, ini diskusi bareng bersama Kiai kita, ya ini yang pertama Kiai Haji Raden Mahfud Hamid selaku Ketua Umum Majelis Dzikir dan Sholawat, dan yang kedua ya ini Kiai Haji Raden Cefi Hibatullah selaku Pengurus Pusat MDS Majelis Dzikir dan Sholawat Pusat. Langsung saja hal ini akan menunjuk dengan tema Khidmat Pasukan Langit di tengah pandemi COVID-19 yang akan dimoderatori oleh sahabat Nadim. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para narasumber kita. Yang pertama Ketua Umum Majelis Dzikir dan Sholawat panjenenganipun Romo Kiai Haji Raden Mahfud Hamid saking Purworejo, Jawa Tengah, ingkang panjenenganipun nggih mantu saking Pondok Lirboyo. Narasumber yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Kiai Haji Raden Cefi Hibatullah saking Jawa Barat. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Hibatus Sa'diyah di Cianjur, Jawa Barat. Sahabat-sahabat yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita sangat
bahagia sekali walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor. Dan tak lupa kepada Ketua Pengurus Cabang GB Ansor Kabupaten Lamongan, sahabat Masyhur, yang tadi sudah memberikan beberapa arahan terhadap kita. Alhamdulillah, beliau hadir di tengah-tengah kita, menjadikan kesepakatan kita untuk selalu menggerakkan sahabat-sahabat pemuda Ansor agar tetap semangat dan tidak pesimis dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebelum kita mulai ke narasumber kedua narasumber kita ini, kami ingin mengutarakan beberapa hal. Yang pertama, perlu diketahui di Kabupaten Lamongan ini termasuk zona merah. Zona merah. Kita tetap waspada dengan mematuhi protokol COVID-19. Kita tidak boleh abai karena ini semua adalah termasuk musibah yang harus kita benar-benar bisa mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh pimpinan-pimpinan di PAC maupun di cabang bahwasanya kegiatan ini bersumber atau bertema khidmah pasukan langit di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa kita semua ini adalah sahabat-sahabat di jalur ini termasuk yang menghidupkan rutinan di Nahdlatul Ulama. Contohnya yasinan, kemudian tahlilan, kemudian istighosahan. Ini pada pandemik ini sudah mulai berkurang. Namun ada optimisme di saat puasa kemarin. Banyak kiai-kiai muda kita yang sudah mulai bermunculan. Karena era digital ini kita tidak hanya berperang di dunia, di persaingan kita, itu tidak hanya di realita di lapangan, tapi juga ada di dunia maya. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar mendengarkan nanti apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini. Kita perlu benar-benar menyimak dengan khusyuk, nanti kita bisa juga kita berikan sesi tanya jawab. Nanti 3 sesi insya Allah. Kalau beliau berdua berkenan nanti ada 3 sesi. Dan caranya nanti yang ingin bertanya silahkan nanti chat. Ya, di situ ada kolom chat, jenengan istilahnya chat di situ. Yang pertama kalinya langsung saja kepada Al-Mukarram Romo Yai Raden Mahfud Hamid kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina tamassaku jami'ahum bidhinis salim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang saya cintai, yang saya banggakan, terlebih kepada Ketua PJ Ansor Lamongan, sahabat masyhur, beserta jajarannya yang saya cintai, yang saya banggakan, akhi fillah, Yai Hibatullah, selaku jajaran pengurus pusat MDS Rijalul Ansor, sahabat-sahabat pengurus PAC MDS Rijalul Ansor Sekaran, yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bermuajahah secara virtual dalam acara halal bihalal. Semoga pertemuan yang barokah ini, meskipun walau secara virtual, semoga menjadikan wasilah kita selalu mendapatkan ma'unah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga, dan kita berdoa, selalu berdoa, semoga ujian ini atau wabah ini semoga cepat selesai dan cepat dihilangkan dari muka bumi ini, dan kita bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, panjang umur dan barokah, panjang umur yang barokah. Semoga jamiah kita, jamiah Ansor, menjadi jamiah yang mubarakah, manfaah, maslahah fid dunya wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Bisa didengarkan ya? Bisa dengar apa enggak ya? Tentu saja, tentu saja. Bisa dengar apa enggak? Bisa ya Ibu. Bisa. Oh ya, alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah jelas. Monggo dirajinkan. Ya. Sebelum saya meneruskan perbincangan atau mujalasah ini, terlebih dulu saya menyampaikan atau menghaturkan tahniatul Aid. Meskipun sudah tanggal setengah dari bulan Idul Fitri, tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Yang namanya orang saling memaafkan itu tidak harus bulan Syawal, tapi kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk saling memaafkan. Wal afina 'anil nas. Aidun sa'id wa aidun mubarak, a'adahullahu alaikum bis sa'adati wal khair wal rafahiyati wal barakah wa kullu amin wa antum bi khair. Saya atas nama pribadi dan kami atas nama PP Rijalul Ansor mengucapkan aidin wal faizin, mohon maaf dohiran wa batinan yang sebesar-besarnya. Kira-kira permohonan maaf ini diterima ya? Tentu saja ya. Oh Begitu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama gitu ya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ini sekarang ini lagi melewati masa-masa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti
yang ada di dalam Al-Quran itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kita ini lagi mengalami itu semua. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Gusti Allah ini menguji manusia-manusia, menguji kita-kita ini dengan sesuatu. Antara lain apa? Minal khawfi, dengan ketakutan. Kita kan dibikin takut kan? Apalagi kemarin sekitar 3 bulan yang lalu, awal-awal bulan Maret itu kan takutnya nggak karu-karuan. Sampai-sampai saya kadang lupa bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan. Takutnya luar biasa. Saya yakin kalau penjenengan-penjenengan yang sahabat-sahabat semua ini yang selalu taqarrub kepada Allah, ya nggak takut. Kalau saya ini terus terang aja takutnya minta ampun waktu itu dengan adanya COVID-19 ini yang katanya begini nggak karu-karuan lah takutnya itu. Nah, ini kan bagian dari ayat Al-Qur'an itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Kita diberi rasa takut yang nggak karu-karuan. Padahal Corona ini, COVID-19 ini, setelah saya tanya-tanya kemana-mana, yaitu ya tetap kita harus waspada. Tapi jangan sampai kita menjadikan bahwa Corona ini mematikan yang tidak ada obatnya. Insya Allah lah, kalau kita selalu taqarrub, kita selalu meminta kepada Allah, insya Allah pasti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Diberikan ujian dengan adanya kelaparan. Wa naqsim minal amwali, kekurangan harta benda yang tadinya bisa di kantor, di toko, di pasar, di sawah dengan baik. Seperti Kang Hibat mungkin bisa melaksanakan wadhifahnya, pengajian di mana-mana yang ada bisyarahnya. Dengan adanya COVID ini kan semua dilarang untuk kumpul-kumpul. Lah kalau kumpul-kumpul kan terus pengajian kan nggak ada kumpul-kumpul, nggak ada pengajian. Ya sementara macet ini pemasukan ini, inputnya nggak ada. Ini kan termasuk bagian wanaksim minal amwali. Jadi nampaknya yang dikurangi hartanya tidak hanya para pedagang, pengusaha. Kiai pun kayaknya paceklik juga. Ini cuma guyonan aja loh ya, bercandaan. Insya Allah kalau Kiai Hafiz, apalagi Kiai Hibat itu, Kiai kaya ya di Cianjur ya Kiai Hibat itu. Insya Allah beliau tidak mengandalkan dari pengajian, dari bisyarah pengajian, tidak. Tapi rata-rata yang namanya Kiai itu pasti dunia ini ad-dunya fi aidihim, bukan fi qulubihim. Kalau dunia itu di tangan, tidak tomah. Makanya kita ini menjadikan dunia ini di tangan. Dunia fi aidihim, jangan fi qulubihim. Kalau fi qulubihim, kita akhirnya kumandil-mandil itu, selalu bergantung dengan harta benda. Akhirnya bingung. Ini kok enggak ada orang yang ngundang pengajian saya ya. Enggak ada yang ngundang dirosah, biasanya kalau dirosah kan ada amplopnya. Nah, akhirnya kan tomah. Kalau tomah ya tidak baik itu kalau tomah. Apalagi kita ini kan berjuang khidmah di organisasi. Seperti jargonnya itu kan pasukan langit, tadi judulnya itu? Pasukan langit apa? Pasukan langit apa? Judulnya apa saya lupa. Pasukan langit apa? Berkhidmah, khidmah pasukan langit. Saya tadi tanya sama ketua MDS Rijal Ansor sekarang ini. Oh, pasukan langit itu apa? Pasukan langit itu para malaikat. Nah, kita ini manusia-manusia yang kadang ada setannya juga.
Tapi ya nggak apa-apa, ini bermakna doa lah. Bermakna doa. Bermakna doa, semoga kita menjadi pasukan-pasukan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa naqsim minal amwali wal anfusi. Kita dikurangi apa? Dikurangi, maksudnya dikurangi awak atau badannya. Maksud dikurangi kesehatannya. Sakit, ya seperti orang yang terpapar corona, yang kena apa namanya yang terpapar itulah, yang terpapar COVID, itu kan bagian dari wal anfusi, bagian dari dikurangi kesehatannya, dikurangi normalnya badan. Nah, dikurangi nikmatnya, bentuk sakit itu justru kita ini ditambahi pahalanya. Makanya kalau di daerah-daerah itu, di tempat saya, kalau ada anak kecil lagi sakit, itu pasti begini, kalau ada orang tanya, ini kenapa putranya jenengan? Lagi ditambahi ganjarane, gitu. Lagi ditambahi ganjarane sama Gusti Allah. Ini kan artinya apa? Sakit itu dihilangkan rasa nikmatnya, tidak bisa merasakan nikmatnya makan, tidak bisa merasakan nikmatnya bergerak tubuh dengan baik, tapi diganti, ditambahi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi was samarat. Was samarat dikurangi penghasilannya. Orang yang tadinya panennya banyak, akhirnya tambah jadi sedikit. Itu bagian dari dikurangi kenikmatan panenannya atau penghasilannya. Maka dari itu, kalau kata Rasulullah, bahasa Indonesia begini, orang itu kalau bertambah ibadahnya, pasti akan diuji oleh Allah. Pasti akan diuji oleh Allah. Kalau kita mau menambah kualitas ibadah kita, pasti akan diuji oleh Allah. Tinggal kita mau menambah ibadah kita apa tidak. Kalau kita tidak mau menambah ibadah kita, ya kita tidak akan diuji oleh Allah. Semakin kita tambah ibadahnya, kualitasnya, akan ditambah ujian dari Allah. Maka dari itu kalau orang-orang di sekolah itu, anak-anak sekolah, kalau yang anak-anaknya biasa-biasa aja, apalagi yang tingkat IQ-nya rendah-rendah, ya tidak naik-naik kelas. Karena ya stagnan itu aja. Tapi kalau anak-anak pandai-pandai, pinter-pinter, akhirnya kan sergap belajar, rajin, akhirnya ya apa? Ada ujian. Nah, ujian ini bagian dari tolok ukur untuk naik kelas. Nah, kita ini sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tambah ibadahnya, semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tawakal wal ikhtiar, insya Allah kita akan memperoleh kesuksesan dari ujian-ujian itu semua. Nah ini kita berkhidmah di Rijalul Ansor ini, apalagi di tengah pandemi ini bentuk daripada ibadah kita kepada Allah. Mahdoh dan khairu mahdohnya sudah dapat. Sahabat-sahabat di PAC sekarang, katanya tadi masih ada tahlilan apa enggak ya, sahabat-sahabat ya? Tahlilan atau simtud duror, sholawatan masih ada enggak? Kalau di daerah-daerah itu sudah enggak boleh berkumpul ya. Enggak, maksudnya ya sedikit-sedikit berapa orang ya tadi. Kalau di musola masih ya. Masih ya? Masih. Ya pokoknya salawat. Gimana? Halo? Nggih. Yang penting pokoknya sholawatan, zikir-zikir itu masih harus diadakan. Walaupun cuma berapa orang lah di musola, ya, 10 orang, 20 orang, tidak harus banyak-banyak dengan mengedepankan protokol kesehatan. Apalagi sekarang kan sudah new normal. Nah, new normal itu bukan berarti kita dibebaskan, tidak. Dengan kehidupan tatanan baru, dengan cara-cara menetapkan protokol kesehatan itu. Kita ini justru lagi mengamalkan an-nadzafatu minal iman. Karena dalil an-nadzafatu minal iman itu yang punya ya kita-kita ini, bukan orang-orang umum di luar sana. Tinggal kita mengaplikasikan atau mengactionkan an-nadzafatu minal iman itu baik apa tidak.
harus sering cuci tangan, menjaga kebersihan. Ini kan bagian dari menaikkan iman kita. An-nadzafatu minal iman. Yang punya dalil itu kan kita semua, sahabat-sahabat semua yang tahu. Bukan preman-preman di luar, yang orang-orang awam lah. Yang tahu ya sahabat-sahabat semua, an-nadzafatu minal iman. Maka dari itu kita tahu dalil an-nadzafatu minal iman, ya kita ekspresikan dengan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, seperti ini protokol kesehatan, physical distancing, itu bagian daripada melaksanakan dalam era new normal ini. Ya semoga kalau nanti besok normal betul, yang sudah tidak ada apa-apa, tidak ada COVID-19, kita normal seperti dulu lagi. Semoga yang kita harapkan seperti itu. Tentunya ya kita selalu memohon kepada Allah dengan bacaan-bacaan wirid-wirid. Ya, apalagi di Rijal Ansor kan namanya aja MDS ya, Majelis Dzikir dan Sholawat. Tentunya sahabat-sahabat semua kan sudah punya wirid-wirid ya, seperti bacaan Tibil Qulub, atau ayat syifa, atau membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wal sama, dan yang lainnya. Saya kira di PAT sekarang sudah ada kan ya wadifah itu, setiap habis sholat itu. Baca Tibil Qulub, ayat syifa, sama Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dilaksanakan apa belum ya? Sudah dilaksanakan belum? Ampun, alhamdulillah. Tidak harus banyak-banyak lah. Walau memang kita dilarang untuk mengumpulkan orang-orang banyak. Tidak harus orang banyak. 10 orang, 20 orang dengan physical distancing, tapi pelaksanaan MDS itu tetap dilaksanakan dengan walaupun seadanya. Majelis dzikir zikir dan sholawatnya terus. Baca Simtuturor, tidak harus orang baca. Kalau terus MDS seberapa orang aja, 10 orang, 15 orang, tidak apa. Yang penting pokoknya pergerakan ini harus terus masif. Karena apa? Islam. La Islam marah itu ada Islam kecuali dengan berkumpul. Kita harus wala illa bi imarah, tidak ada jamaah yang baik kalau ada pemimpinnya. Nah, kita diorganisasi pemimpin. Jadi itu kalau ada ada pemimpin harus ditaat. Penjenengan semi otonom dari Ansor harus mentaati aturan-aturan dan harus taat kepada pimpinan kita, yaitu dari segala tingkatan. Kalau PC Ansor ya berarti kita harus taat kepada ketua PC Ansor, PW menjadi tanzim diri dengan farngon min ansor, banser, banar itu farngon min ansor kepada usulnya ansor. Di jenengan PAC Rijal Ansor sekarang ya harus taat kepada ketua PAC Ansor sekarang. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa diteruskan lagi oleh Ki Hibat. Kita diskusi sambil ngobrol-ngobrol santai-santai saja. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah. Kurang lebihnya minta maaf yang sebaik-baiknya, yang sebesar-besarnya. Wallahu yaufiquna ila ma fihi. Khairul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.